Namanya calon wali itu tidak diborong oleh satu keluarga atau satu keturunan, tidak ada. Sopo wae. Bisakah anak tukang beras jadi wali? Bisa enggak? Bisa. Bisa enggak anak kiai gagal jadi wali? Bisa. Bisa. Itu loh. Tapi nanti ada di agama lain yang menganggap orang semakin suci itu ciri-cirinya semakin jorok. Tapi ada di ajaran agama lain atau di budaya orang lain yang menganggap bahwa orang semakin suci itu semakin tidak jelas pakaiannya, enggak nutup aurat bajunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan kembali membaca surah Yunus ayat 62, 63 dan sampai 64, 62 sampai 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lan tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul 'azim. Nah, akan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Shadaqallahul azim. Ini kita sudah lebih dari 5 kali membahas ayat ini sebenarnya, tetapi tetap saja menarik dan menggoda kita. Apalagi istilah yang ada di dalam ayat ini. Ala inna awliya Allahi. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu yang akan disebutkan di sini itu karakteristiknya. Waliullah itu istilah di dalam agama yang terambil dari ayat Al-Quran. Oleh karena itu pemaknaan yang benar
juga harus bersumber dari Al-Quran. Jangan sampai kita menggunakan satu istilah tapi kemudian pengertiannya dibuat sendiri. Misalnya ada orang mengatakan, apa itu sholat? Sholat itu kan istilah dalam Al-Quran. Penjelasannya apa itu sholat, ya kudu baca Al-Quran. Dari Al-Quran yang kemudian dilengkapi dengan hadis, maka disimpulkan bahwa yang namanya sholat itu adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Segala pekerjaan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Inilah istilah sholat yang diambil pengertiannya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi ada orang yang bilang, sholat itu ya artinya ngerok soilat. Nah ini salah. Ini kampungnya Sajailani. Sholat itu ngerok soilat. Ini tidak bisa diterima karena apa? Pengertian ini diambil secara kebahasaan dan ditetapkan bukan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Walaupun nanti dimemper-memperi, tidak bisa. Nah sekarang yang kita bahas itu kan biasa ya. Yang kita bahas itu wali. Kata wali itu adalah bahasa Al-Quran. Maka pendefinisian wali pun harus didasarkan kepada Al-Quran. Jangan sampai nanti wali dibawa ke dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Kirata. Wali tuanang gili, tidak bisa. Nah kalau di dalam Al-Quran istilah wali itu secara kebahasaan bisa berarti orang dekat, kerabat, penolong, atau pemimpin. Nah tetapi ketika orang ingin tahu hakikat waliullah, nah itu ada wali nikah, waliul amri, sekarang waliullah. Apa waliullah? Nah ini isinya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang tidak punya rasa cemas menghadapi hari yang akan datang dan tidak tenggelam dalam kesedihan menyikapi peristiwa yang sudah terjadi. Orang sedih terus. Kehilangan tidak membuatnya sedih berkepanjangan. Menghadapi hari depan yang mungkin banyak tantangan tidak membuat dia putus harapan dan dalam kecemasan. Itu waliullah. Tapi itu kan masalah hati. Khauf itu hati. Mas Yudi nggak bisa ngelihat. Saya sebenarnya sekarang ini sedang senang apa sedang susah, nggak bisa ngelihat. Meskipun kadang-kadang kita hanya melihat indikatornya sedikit saja. Orang sedang sedih atau sedang gembira itu kan bisa direkayasa penampilannya. Ini hati. Nah, tapi tanda-tanda luarnya ada. Kalau sampean mau ngerti wali itu cirinya dua apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
yaitu orang-orang yang beriman, benar akidahnya. Wakanu dan ada siapa? Alladzina ada itu yattaquna orang-orang yang bertakwa, bisa mengendalikan diri. Kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah semua dipersyaratkan adanya iman. Dan setelah melaksanakan amaliyah yang didasarkan atas keimanan, buahnya pasti ketakwaan. Salah satu contohnya ini, ibadah yang sekarang sedang kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan, ini supaya kita mudah, ringkas, tidak rumit dan sulit memaknai waliullah itu siapa. Ini kan ini, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu, ujungnya la'alakum, tuh lihat. Jadi orang yang diperintah berpuasa pun oleh Allah sebenarnya sedang digiring supaya mereka menjadi waliullah. Orang-orang yang beriman semuanya punya potensi menjadi waliullah. Orang-orang Islam semuanya diberi harapan untuk menjadi wali. Jadi kita dipersilahkan, yang pengen ya itu aja. Mungkin Ustaz Taufik berminat, ya silakan. Ayudi berminat, silakan. Pak D berminat, silakan, ya itu aja. Pastikan imanmu benar, ya. Sini terus ibadah, ibadahmu benar. Nah, kalau ibadah sudah benar, kamu nanti ya takwa, ngono. Wah, kalau kayak gini Islam adil, sangat adil. Namanya calon wali itu tidak diborong oleh satu keluarga atau satu keturunan, tidak ada. Sopo wae. Bisakah anak tukang beras jadi wali? Bisa enggak? Bisa. Bisa enggak anak kiai gagal jadi wali? Bisa. Bisa. Itu loh. Imannya pendaftaran, ibadahnya itu kuliah sampai ujian, takwanya itu lulus dapat piagam penghargaan atau ijazah sampai pelantikan. Itu. Jelas ya? Resmi jadi mahasiswa, kemudian kuliah dengan benar, lulus sampai persidangan, itu dia. Lah, sebenarnya ini kan harapan buat kita ini. Ketakwaan seseorang tidak ditentukan oleh turunan, tidak ditentukan oleh ketampanan, tidak ditentukan oleh kekayaan, tidak ditentukan oleh kedudukan. Yang menentukan seseorang jadi wali adalah dia punya iman, ibadah dikerjakan, kemudian takwa dihasilkan. Nah itu dia wali Allah. Jadi kira-kira nih ada harapan gak nih? Kalau panjenengan cari mau jadi waliullah itu syaratnya baju putih, enggak ada. Enggak ada. Atau kalau pengen jadi wali syaratnya itu harus punya mobil, enggak.
Ya bisa diraih oleh orang kere, bisa diraih oleh orang kaya, bisa. Diulang-ulang ini saya pentingnya apa? Supaya kita nasab ya. Iman, ibadah, takwa. Jelas ya? Supaya kita jangan ke bawah-bawah orang. At-taqwa di mana? At-taqwa hahuna. Takwa di sini, di dalam dada. Tidak ada yang tahu dia. Karena dia adalah suara hati. Tapi penampilan takwa adalah akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Baik dalam tutur kata, baik dalam berkarya, berbuat, baik dengan sesama. Tapi nanti ada di agama lain yang menganggap orang semakin suci itu ciri-cirinya semakin jorok. Balik ya. Untuk apa jorok? Uang ibadah yang paling awal itu sholat itu ada toharoh, ada wudhu. Masa orang sudah biasa wudhu jadi jorok? Tapi ada di ajaran agama lain atau di budaya orang lain yang menganggap bahwa orang semakin suci itu semakin tidak jelas pakaiannya, nggak nutup aurat bajunya. Bagaimana orang tidak nutup aurat dianggap wali? Sedangkan sholat saja kudu nutup aurat. Nah kalau semakin kelihatan auratnya semakin wali, kutis wali kabeh. Orang yang mandi di pantai siang hari di muka umum telanjang wali semua. Kalau semakin pendek itu semakin wali. Wes, iman takwa. Berarti semua rukun Islam ditunaikan dengan baik. Karena apa? Karena semua rukun Islam itu diarahkan menjadi penggiring manusia kepada ketakwaan. Nah, kalau sudah kayak gini apa? Itu tampilannya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Artinya enggak pernah cemas menghadapi hari depan, tidak pernah tenggelam dalam kesedihan, happy. Tapi bukan berarti ketawa sendiri, bukan, awas. Nanti salah lagi nih. Apa perolehannya? Lahumul busyra. Mereka akan mendapatkan busyra, kegembiraan. Fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Apa busyra itu? Kita sudah sering sampaikan, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wa la nabiyya. Sesungguhnya kerasulan dan kenabian itu telah terputus. Maka tidak akan ada lagi rasul, tidak akan ada lagi nabi sepeninggalku. Illal mubasyirat. Itu busyra, kabar gembira, kecuali mubasyirat. Ada unsur-unsur kenabian yang masih tersisa itu, yang masih mungkin diraih manusia dalam kehidupan ini. Wa mal mubasyirat ya Rasulullah. Apa itu mubasyirat? Ru'yal mu'minis salihin. Mimpi baik seorang muslim itu sudah hadiah. Lu kok hubungan jalan mimpi itu apa? Kan ada yang mengatakan mimpi itu kembangnya tidur. Tak sembarangan. Mimpi aja diurusin. Satu-satunya mimpi yang disepakati. Ini maknanya oleh orang Indonesia itu mimpi digigit ular. Artinya apa? Artinya apa? Mimpi, semalam aku mimpi digigit ular. Artinya apa? Kenapa? Akan dapat cowok. Bayangannya ular melulu, memang cowok cuma ular urusannya. Dan satu lagi mimpi yang disepakati hasilnya itu mimpi buang air kecil, pasti beneran itu. Ya kan, itu ngaku semua kan sama ya.
Mimpi seorang muslim, mimpi baik seorang beriman yang soleh itu bagian 1/46 kenabian, unsur kenabian. Nabi sudah ada, Rasul sudah tidak ada, tapi unsur-unsur kenabian masih ada yang tersisa. Dan itu hanya 1/46 kenabian. Jadi setinggi-tingginya manusia itu 1/46 dari seorang nabi. Makanya tidak mungkin ada seorang manusia yang dianggap wali akan memiliki karomah melebihi nabi. Tidak mungkin. Kalau ada karomah-karomah yang terjadi pada seorang wali, lalu karomah tadi tidak bisa dilakukan seorang nabi, maka bisa jadi itu karomah hoak. Tuh. Nah, jadi anggap saja begini. Ini kenabian itu ada 46 ini unsurnya. Anggap ini 46, saya nulisnya capek kalau kebanyakan. Ini unsur-unsur kenabian. 1 dari 46, ini saja satu nih. Itu bisa jadi wali. Paling tidak dia solih. Maka orang menjadi baik kalau mau belajar tentang takwil mimpi. Ada beberapa kitab yang sudah disusun seperti takwil mimpi Ibnu Sirin yang paling terkenal. Ada juga Ibnu Qutaibah Ad-Dinuri. Itu ratusan mimpi dikumpulkan berdasarkan ayat, hadis, dan istiqra, survei. Biasanya kalau mimpi ini. Hanya orang kadang-kadang kurang teliti. Hanya sepotong saja. Sebab ketika mimpi sepotong ini digabungkan sepotong ini, harus cari titik tengahnya, itu nggak gampang. Udah, kita kembali ya. 1/46 kenabian itu maksimal. Itu hiburan orang beriman. Nah, tapi mimpi itu sendiri juga dicermini oleh perilakunya. Atau dipengaruhi oleh perasaan saat sebelum tidurnya. Kalau orang sedang susah, mau tidur aja udah susah. Begitu tidur mimpinya, susah juga. Nah, kata Nabi, jika kamu mimpi buruk, itu datangnya dari setan. Bangun, meludahlah ke kiri. Tapi hati-hati juga. Kalau mimpi buruk, sebelah kirinya bini sendiri. Jangan tekstual. Cepatnya apa bang, udahin saya. Ini saya mimpi buruk, ini sunnah Rasul ini. Sama dengan sholat. Ya kan? Sholat, kalau diganggu setan, meludahlah ke kiri. Kan ada hadisnya itu. Falyabsuq an yasari. Meludah ke kiri. Lah salat berjamaah. Terganggu setan, sebelahnya Ustaz Taufik, main ceprot aja. Baik kalau sholat sunat kan, sholat sunat kita diganggu setan. Pas sebelah kiri lagi sujud. Kita berdiri. Yang sujud, begitu bangkit ludahin ceprot mukanya. Nah, maksudnya ya, isyarat gitu aja, jangan sampai udah sebanyak-banyaknya. Itu di dunia. Sekarang lihat ayat 26. Surat itu juga.
Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah la yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ini kan surga tadi tuh. Ya kan? Dapat surga. Apa tadi? Untungnya coba. Lilladzina ahsanu. Silakan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Kenikmatan melihat Allah dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Jadi kan di akhirat itu apa? Dapat apa? Lahumul busyra fil hayatid dunya. Dapat kabar gembira dalam kehidupan dunia. Sekarang wa fil akhirah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al jannah, surga. Kabar gembira untuk para wali-wali Allah di akhirat itu dapat surga. Tapi surga itu juga berkelas-kelas loh. Enggak satu kelas loh. Enak saja orang yang serius ibadahnya surganya disamakan dengan yang iseng-iseng. Kayak apa? Lihat situ. Lilladzina ahsanu. Siapa ahsanu? Ini orang bertakwa nih. Kan takwa itu apa? Kan al-iman, al-islam, dan al-ihsan. Sudah berulang kali saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan ihsan itu takwa. Tuh, ini ihsan ini. Iman amanu, kemudian siam adalah Islam, aslamu, dan kalau ihsan adalah at-taqwa. Apa katanya? Lilladzina ahsanu al-husna. Orang-orang yang telah berhasil meraih ihsan, orang-orang yang sudah mencapai pangkat takwa akan mendapat al-husna. Apa itu al-husna? Al-jannah, dapat surga. Nah, ada tambahannya, waziyadah. Tapi ada orang-orang tertentu yang surganya plus. Gitu loh. Surga plus. Apa ziyadahnya? Surga kan benda. Ada rumah, ada madu, sungai madu, sungai susu, sungai air bening, ada bidadari yang cantik, ada kursi gading dampar kencono, kelambu sutro, dan ternyata sinten, itu semua benda. Tapi ada ziyadahnya, plusnya. Biasanya di dunia ini kalau ada plus-plus itu kan yang bayarannya lebih ya. Ya, gitu ya. Apa plusnya? Ziyadah itu adalah an-nadhru ila wajhillah. Memandang kepada wajah Allah. Wah, ini plus. Terus untuk siapa itu? Surga. Untuk orang yang meraih ketakwaan melalui Allah. Lah itu plusnya untuk siapa? Untuk orang-orang yang waktu hidup di dunia hatinya selalu melihat Allah. Salat surga. Tamat puasa surga. Sukses haji surga. Tapi untuk plus, tanya dirimu ketika kau melakukan ibadah salat, engkau puasa, engkau haji, di hatimu ada Allah apa enggak?
Hatimu pernah kenalan gak dengan Allah? Ini plus. Ya kalau sholatnya aja kelayaban. Lisan kita menyebut nama Allah. Badan kita bergerak menghadap Baitullah. Insya Allah dapat surga. Tapi untuk dapat plus, melihat pemilik surga, pencipta surga, tanya dirimu. Ketika lisanmu menyebut nama Allah, badanmu menghadap Baitullah, hatimu melihat Allah, enggak. Berdialog dengan Allah atau tidak. Nah untuk dapat ini yang mahal. Tapi Allah hargai lisan kita. Allah hargai badan kita. Saat kamu melaksanakan ibadah puasa, lidahmu itu mingkem, gak makan apa-apa, bersih dari dunia. Tapi hatimu lepas gak dari dunia, lalu menghubungi Allah. Untuk memandang Allah, maka diberikan kepada orang-orang yang selama di dunia hatinya biasa menatap Allah. Lah belum kenal di sini kok mau nyari-nyari di sono. Otak kita kenal Allah dengan segala sifatnya. Lidah kita fasih nyebut nama Allah. Bahkan bendera kita juga ada lafaz Allah. Tapi di hatimu ada Allah enggak sih? Ini yang enggak 1000 orang satu enggak bisa nemu 1001. Makanya ada plusnya. Ayo kita kejar dulu yang sekarang yang janahnya dulu dah. Tapi plusnya nanti alon-alon, pelan-pelan. Mudah-mudahan kita dapat ya. Siapa yang bisa melihat Allah? Yang ketika diuji dengan kesulitan, dia tidak melihat kepada kesulitannya, tapi lihat pengujinya. Ketika diberi anugerah kesenangan, tidak tenggelam dalam kesenangannya, tapi lihat siapa yang memberinya. Ini angel. Selalu Allah yang dibawa dalam segala keadaan. Jadi mohon maaf agak kerip-kerip matanya semalam sampai jam 2 itu ada Kiai Abdul Razak dari Sumedang. Bikin YouTube sekarang ngobrol. Dari kemarin seharian bedah buku. Bedah buku dari jam 4 sampai jam 8:30 waktu itu. Karena beberapa narasumber yang ingin membedah. Ya begitulah. Rencananya sampai maghrib saja, tapi karena ada narasumber yang juga kena macet, nah itu ini ada Babe Haikal pada kena macet, ada Pak Wamen kena macet. Akhirnya jam 8:30 baru selesai. Ya terawihnya sendirian. Selesai jam 2, tamunya pulang, baru kita bisa terawihan sendirian kan jadinya. Tapi namanya tarawih sendiri ya enggak terlalu panjang biasanya itu. Suka-suka sendiri lah. Bisa mengendalikan diri itu. Baik. Tembus antara lisan, badan, dan jinan. Janan ya. Janan hati. Itu yang nanti di jinan, di surga kita akan melihat Allah. Bab kita kadang-kadang lisan menyebut nama Allah, badan bergerak sesuai dengan tuntunan Allah, tapi hati mah kemana-mana. Malah ada orang sedang menyebut nama Allah, pengen ketawa. Ini ada. Setan ini. Ada sedang menyebut nama Allah, tapi pengen tidur. Ada tuh. Zikir tak, lap, ini khusyuk banget. Pulas. Sampai ada cerita kuyon orang kan, sholat Jumat itu.
Lalu datang sudah tidur. Oh, dia selesai sholat, baca doa, uring-uringan. Gimana sholat Jumat di sini? Sholat tuh nggak ada khutbahnya, Jumat nggak ada khutbahnya, nggak ada tahu-tahu doa. Loh, iya, masa Jumatan cuma ada doa-doa, nggak ada sholatnya, nggak ada khutbahnya. Sabarku mau turu mas, kata. Dari awal duduk sudah tidur itu. Itu kan sebetulnya guyonan yang mengkritik kita. Baik, jadi kita ayo mulai latihan sekarang. Basahi lisanmu selalu dengan nama Allah. Selaraskan selalu badanmu dengan ajaran dan perintah Allah. Tapi jangan lupa, luruskan selalu hatimu menghadap Allah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Lurus beragama. Baru menjadi waliullah plus. Jadi kalau begitu kira-kira wali itu ucapannya lebih baik atau lebih buruk dari orang umum? Lebih baik. Kira-kira seorang wali membaca Qur'annya lebih banyak atau lebih sedikit dari orang umum? Kira-kira wali itu berpakaiannya lebih rapi atau lebih kacau dari orang umum? Jadi kalau begitu, besok ada orang yang mengatakan, ini wali nih. Padahal ucapannya tidak baik, baca Quran tidak pernah, kekumpulan manusia dalam ibadah tidak pernah, pakaiannya juga tidak rapi. Lalu ada yang bilang ini wali, jangan percaya. Jangan percaya. Wali itu memberi. Wali itu berkarya. Itu loh. Wes kita tidak bermaksud untuk ke siapapun juga. Ini adalah kaidah. Wali itu amanu wa kanu yattaqun, iman. Kemudian imannya dilaksanakan, dipenuhi dengan syariat. Setelah itu dia mencapai ketakwaan, mampu mengatur diri, mengendalikan diri, menjaga diri, sehingga tidak dimarahi Allah. Allah suka nggak dengan orang yang bajunya sembarangan? Allah suka nggak dengan orang yang kerjanya minta melulu? Suka nggak? Itu. Sehingga Islam terlihat indah karena para pemeluknya juga berbuat indah. Demikian hamba yang dimuliakan. Kita sedang berikhtiarlah melamar jadi waliullah ya. Tapi memang namanya sang juara biasanya ada pelatihan khusus. Calon juara punya waktu khusus, punya tempat khusus, dan punya pelatih khusus untuk dia jadi juara. Tidak bisa sembarangan. Orang bisa saja membaca buku teori silat, kan banyak sekarang. Teorinya nih, kalau nggak ada gurunya rumit. Gambarnya pertama gini, ketiga gini, terus kedua gini, ketiga gini, keempat gini. Itu gambar bisa, coba praktekkan. Kalau tanpa praktek bimbingan seorang guru, bisa jadi gerakannya itu cepat lambatnya tidak benar. Nah, ditanya di Tuhan, guru silat ini. Nah, ini pendekar ya. Jadi begitu dia melatih anak-anak, mungkin digambar bisa. Tapi perpindahan dari sini ke sini, apakah tangan ini dulu, atau ini dulu, atau bareng, nah, ini yang menentukannya. Murid mesti begitu. Jangan main teori.
Kita sekadar memasukkan listrik untuk laptop saja. Atau untuk apa saja. Itu kan situ ada tulisannya. 220 volt. Kita tidak baca itu. 110 colokin 220. Begitu dipegang mau nyetrika, tangannya dulu yang melepuh. Nah ini mesti ada pelatih. Nah itu yang disebut dengan guru, mursyid, pembimbing. Jadi setiap kita di bidang ilmu apa saja harus ada gurunya. Siapa gurunya? Yang sudah pernah dilatih, pernah latihan, pernah praktek, dan memang sudah profesional. Apalagi guru hati, angel. Iya, angel. Kadang-kadang kita sendiri bisa, keluarganya tidak kuat. Ngomong, Mas, gitu-gitu amat sih. Nah ini. Kadang-kadang kita kuat, tetangga sebelah nyindir mulu. Nah ini. Kadang-kadang kita kuat, tapi teman yang bareng kita tidak sukses ngerecokin terus. Dasarnya iri dengki, nggak rapi-rapi. Maka lurus. Ini Pak Denny lu segala macam dunia sudah tahu dia. Udah bergaul kemana-mana. Kalau pada akhirnya harus menentukan ini duniaku mergopo, saya ingin pasti bahwa di akhir hidupku ini bisa berjalan lurus sampai pada Allah. Dapat al-husna, alhamdulillah. Tambahan wa ziyadah plus, yaitu pengennya. Tapi minimal dapat al-husna. Sudah dapat surga, sudah nikmat. Tapi syukur-syukur kalau ada plusnya. Nah itu sajalah. Mudah-mudahan kita semua lulus ya. Lulus. Tapi dua rasa itu dijaga ya. Latihan terus. La khauf wa la hum yahzanun. La khauf la huzan. Jangan pernah cemas menghadapi hari depan. Jangan takut menghadapi apapun juga. Dan yang kedua, yang sudah lewat benamkan. Jangan terus diundang-undang lagi. Kadang-kadang kesedihan hari lalu kita bawa-bawa sampai hari ini. Itu sama saja orang sudah buang air besar tapi nggak dibuang dari celana, terus aja dibawa kemana-mana. Buanglah sudah itu. Sehingga menghadapi hari depan dengan penuh keyakinan. Dunia dan akhirat insya Allah kita bahagia. Itulah wali Allah. Kalau gitu wali banyak enggak? Banyak apa sedikit? Banyak jumlahnya, tapi sedikit jika dihitung dengan jumlah manusia. Iya, juara itu ya terbatas. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.